Salam Guru Penggerak. Saya Yerni Loli, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nias, Unit Kerja SMP Negeri 1 Gide. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, Budaya Positif. Keterkaitan modul 1.1 sampai modul 1.4. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan perkembangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang dikemas dalam istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kompetensi diri, seorang pendidik harus memiliki nilai dan peran yang melekat kuat pada dirinya untuk dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid. Adapun nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Dan peran guru penggerak yaitu 1. Pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan, dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang telah dimiliki, selanjutnya seorang guru harus menjadi agen perubahan. Untuk perubahan tersebut, seorang guru harus memiliki visi. Sudah tentu, visi tersebut adalah target yang harus dicapai. Untuk mempermudah terwujudnya visi tersebut, seorang guru perlu melakukan pendekatan inquiry apresiatif yang bertitik pada kolaborasi untuk menemukan suatu kekuatan. Selanjutnya, dituangkanlah visi tersebut dalam tahapan bagja. Adapun tahapan bagja yang pertama, buat pertanyaan utama, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Dalam upaya mewujudkan visi, tindakan penting lainnya adalah dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif akan menciptakan suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu, budaya positif hendaknya dijadikan suatu kebiasaan agar seluruh warga sekolah dapat merasakannya. Konsep budaya positif tidak terlepas dari penyelesaian masalah yang juga harus beralur positif. Segala tindakan harus bersifat positif, terutama dalam memecahkan sebuah masalah siswa. Untuk itu, disiplin positif, memahami kebutuhan dasar manusia, memahami posisi kontrol, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan mampu menerapkan tahapan segitiga restitusi merupakan hal inti untuk mewujudkan suatu perubahan paradigma positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih menekankan pada posisi kontrol diri murid adalah dirinya sendiri. Terdapat motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Keduanya ini merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini merupakan motivasi internal. Posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai guru yang baik, kita seharusnya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun juga kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Keyakinan sekolah ataupun kelas merupakan hasil kesepakatan antara guru dan murid. Segitiga restitusi. Guru yang menempati posisi kontrol sebagai manajer akan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini yaitu, hendaknya kita terlepas dari tekanan atau pengaruh luar untuk melakukan suatu perubahan positif. Kontrol itu semua adalah terletak dalam diri kita sendiri. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu ketika jadwal piket harian, saya menangani murid yang datang terlambat. Saya menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya juga membuat keyakinan kelas pada kelas yang saya walikan bersama-sama dengan murid. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki yaitu hal yang sudah berjalan yaitu lebih memfokuskan diri pada penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Hanya saja, perlu lebih dibiasakan untuk penerapan yang berkelanjutan. Yang perlu diperbaiki yaitu sebaiknya tahapan restitusi juga diimplementasikan oleh seluruh guru dan setiap wali kelas membuat keyakinan pada kelas masing-masing. Sebelum mempelajari modul 1.4, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai yaitu sebagai teman. Karena menurut saya posisi tersebut membuat murid lebih dekat kepada guru, sehingga lebih ada keterbukaan jika ada masalah. Selain itu, saya juga sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Namun seringkali perasaan saya diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai yaitu posisi manajer. Karena dengan posisi ini tidak hanya sekedar bisa dekat kepada murid, tetapi murid juga dapat menyadari dan menemukan sendiri solusi permasalahan yang telah ia perbuat, sehingga secara sadar tergerak untuk memperbaiki kesalahannya. Dan sebagai guru saya juga merasa senang karena murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya bersifat gambaran yang menyerupai segitiga restitusi, yaitu dalam suatu kasus saya menanyakan alasan murid melakukan kesalahan, bertanya kepada murid apakah tindakannya sudah sesuai aturan atau tidak, dan justru saya yang memberi tawaran untuk menyelesaikan permasalahan serta menawarkan hukuman positif jika terulang. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu pertama, upaya memaksimalkan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan di sekolah agar sekolah bisa seperti rumah kedua bagi murid. Dan kedua, mengintegrasikan peraturan sekolah terhadap penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan murid. Demikian koneksi materi pada modul 1.4 dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak.